Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi anak bapak sekalian, khususnya di MTS Haja Zubaidah. Umumnya anak bapak di seluruh Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika untuk kelas 9, di mana pada materi kali ini adalah tentang perkalian perpangkatan, pembagian perpangkatan, lalu bilangan berpangkat minus atau berpangkat kurang gitu kan, pangkat minus, dan bilangan berpangkat 0. Baik, kita lanjut. Tapi sebelumnya, untuk anak bapak sekalian, jangan lupa membaca doa sebelum kita belajar. Oke, kita lanjut. Langsung saja ke halaman selanjutnya. Oke, di sini ada sifat perpangkatan seperti yang kemarin Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Sifat-sifat perpangkatan ini bisa kita gunakan untuk menyingkat atau menyederhanakan pencarian hasil. Jika kita mau pakai, boleh. Jika kita tidak mau pakai pun tidak apa-apa. Contohnya seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N, maka kita sederhanakan. Jika A nya sama, maka A lalu pangkat di atasnya M dengan N kita tambah saja. Contoh sederhananya seperti itu. Itu pada perkalian. Kalau pada pembagian, itu pangkatnya dikurang saja. Oke, kita lanjut. Oke, kali ini pada perkalian bilangan perpangkatan. Oke, langsung Bapak contohkan saja. Di sini ada, yaitu contoh nomor 1, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Bila kita cari hasilnya, 3 dikali 3, kita sederhanakan. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, lalu dikalikan, ada tanda kali di tengah-tengahnya. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Kita tadi hasilnya 3 kali 3 artinya 9. 2 kali 2 adalah 4. Lalu 9 kita kali 4 sama dengan 36. Begitu cara penyelesaiannya atau mencari hasilnya dari 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Dari contoh ini tidak bisa kita menggunakan sifat perpangkatan, yaitu bila dikali pangkatnya ditambah. Tidak bisa karena di bawahnya tidak sama. 3, yang satunya 2. Seandainya di sini ada 3, di sini 3, baru boleh kita gunakan sifat perpangkatan. Oke, contoh yang kedua. Pada perkalian perpangkatan, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Kita cari hasilnya. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, lalu tanda kali. Lalu 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita cari hasilnya masing-masing. 2 kali 2 berarti 4. Yang ini 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Dapat hasilnya di bawah. 4 dikali 8 hasilnya 32. Pada contoh ini bisa kita menggunakan sifat perpangkatan karena di bawahnya sama, angka di bawahnya sama, 2 sama 2. Tadi dari sifat perpangkatan, bila dikalikan, bila di bawahnya sama, kita tambah saja. Contohnya ini, 2 pangkatnya di atas ditambah saja, 2 ditambah 3, maka 2 pangkat 5.
bila kita cari hasilnya 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Ini dia. Coba kita lihat. 32 sama dengan 32 di atas. Jadi cara yang ini bisa, cara yang disingkat bisa. Oke, itu contoh dari perkalian bilangan perpangkatan. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya yaitu ini pembagian bilangan perpangkatan lagi. Macam mana untuk menyelesaikannya? Contohnya misalnya nomor 1, 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita cari dulu masing-masing. 4 kali 4 sama dengan 16. Kalau 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 16 bagi 4 tentu hasilnya 4. Oke, kemudian contoh yang kedua. Ini nomornya salah, mungkin seharusnya nomor 2. Oke, kita lanjut saja. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita sederhanakan, kita uraikan maksudnya. 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Ini kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 bagi 4 tentu 1. Atau kita menggunakan sifat perpangkatan. Karena di sini angka di bawahnya sama. Tadi kalau sifat perpangkatan itu kalau dia sama, bawahnya bisa kita gunakan sifat perpangkatan. Kalau pembagian berarti dikurang. Nah, ini contohnya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita sederhanakan. 2 pangkat 2 kurang 2. Jadinya 2 pangkat 0. Nah, jadi di dalam matematika, setiap angka yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Cet, sama dengan di atas 1. Nah, sama kan? Jadi kita mau pakai cara yang nomor 1 di atas ini boleh, cara sifat perpangkatan di bawah ini boleh juga. Yang penting hasilnya benar dan sama. Itu dia. Itu contoh dari pembagian bilangan perpangkatan. Kita lanjut. Bilangan berpangkat minus. Nah, jadi untuk menyelesaikan bilangan berpangkat 0 minus seperti ini. Misalnya di sini 4 berpangkat min 2. Jadi cara menguraikannya adalah 4-nya itu kita taruh di bawah dengan 2 seperti ini. Tapi kita tambah angka 1 di atasnya. Jadi setiap yang ada minus itu ada 1 di atas. Ya, 1 per pangkat apa gitu. Misalnya 42, 42-nya pindahkan ke bawah. Nah, baru di 1 taruh di atas per. Jadi seperti itu ya. Setiap ada min berarti ada 1 per. Nah, 1 per apa gitu. Misalnya di sini 3 min 2 berarti 1 per 3 pangkat 2. Minnya itu hilang tapi diganti 1 per di atasnya. Seperti itu contohnya. Jadi kita cari hasilnya 1 dibagi 4 pangkat 2 kan berarti 4 kali 4. Ya udah kita cari aja. 4 kali 4 sama dengan 16. 1 bagi 16 dapat hasilnya 0,0625. Itu dia. Contoh 2. Nah, misalnya 10 pangkat min 2. Ingat tadi, setiap ada min berarti ada 1 per di atasnya. Nah, ini contohnya. 1 per 10 pangkat 2. Nah, ingat aja kalau min, kalau ada pangkat min berarti di atasnya ditambah 1. Dikasih 1 per gitu. Nah, kita carilah hasilnya. 1 per 10 kali 10 kan. 10 pangkat 2 kan berarti 10 kali 10. Lalu kita cari 1 per 10 kali 10 hasilnya 100 kan. 1 bagi 100
hasilnya ada 0,01. Begitu kalau jumpa bilangan berpangkat minus. Ingat, ditambah di atasnya 1 per. Itu aja, ingat kuncinya. Oke, selanjutnya bilangan berpangkat 0. Nah, jadi ada rupanya suatu saat nanti bila kita sekolah di SMA, MA, ataupun kita kuliah, nanti akan jumpa misalnya pelajaran matematika, jumpa pangkat 0. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 0, 10 pangkat 0, 32 pangkat 0. Nah, secara matematika, jika angka perpangkatan itu pangkatnya 0, berarti hasilnya 1. Angka apa saja? 10 pangkat 0 hasilnya 1. 32 pangkat 0, 1. Kok gitu, Pak? Ya, kayaknya dari situ penemuan dari seorang yang menelitinya kemarin. Nah, ternyata 1 ini bisa kita logikakan. Ini dia logikanya ya. Jika ingin berpikir agak kritis sedikit. Nah, misalnya contohnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Berarti secara ilmu perpangkatan sifatnya kita kurangkan berarti pangkatnya. 2 pangkat 2 kurang 0 berarti 2 pangkat 0 kan. 2 kurang 2 berarti 0. Berarti 2 pangkat hasilnya adalah 1, sama dengan yang tadi. Oke, itu saja mungkin dari Bapak tentang bilangan perpangkatan tadi. Ada 4 tadi kalau tidak salah. Yang pertama perkalian, ingat aja diuraikan seperti biasa. Kalau mau menggunakan sifat perpangkatan, pastikan di bawahnya ini sama, ininya sama ya, baru bisa dikurang. Misalnya kan ditambah, kalau dikurang itu pembagian, seperti contoh yang ini. Kalau pembagian dikurang. Kemudian kalau jumpa bilangan minus, berarti setiap minusnya itu ditambah 1 per 10 pangkat min 2, 1 per 10 min 2, gitu contohnya. Kalau jumpa pangkat 0, hasilnya 1. Itu aja, ingat. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih dari Bapak. Mudahan bisa menerima penjelasan sedikit ini. Bapak mohon maaf bila ada salah kata. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.